Bapak Ibu yang kami hormati, kita menginjak pada acara yang kedua, yaitu acara persidangan dalam rangka pemilihan wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Karangnunggal periode tahun 2022-2024. Untuk berlangsungnya acara ini, kami serahkan kepada Ketua Sidang yang akan langsung dipimpin oleh Ketua Panitia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno pemilihan wakil kepala sekolah periode 2022-2024 dimulai. Berikut kurang baik, saya tidak akan kalah dengan peserta yang masih ngobrol. Karena masih ada peserta yang masih belum paham tata tertib bagaimana mengikuti sebuah rapat. Berikut susunan panitia pelaksana yang diberi tugas untuk pemilihan wakil kepala sekolah periode 2022-2024 yang nanti mengawali kegiatan pemilihan ini. Saya bacakan: 1, penanggung jawab kepala sekolah, kemudian ketua pelaksana saya sendiri yaitu Terlihat, kemudian sekretaris Bapak Oom SPD, bendahara Pak Asep Purnawa Alam, bagian pengawasan suara Bapak Yayan, kemudian pengawasan pelaksanaan Bapak Yodi, pembantu administrasi Bu Rini, kemudian dokumentasi Bapak Marsu Siaga Lukita. Agenda selanjutnya penjelasan dan pengesahan pedoman dan tata tertib sidang pemilihan wakil kepala sekolah periode 2022-2024. Izinkan saya sedikit menggambarkan dulu beberapa hal sebelum masuk itu. Yang pertama, pedoman dan tata tertib ini telah disampaikan 1 minggu yang lalu. Itu dengan maksud sosialisasi. Ada yang mungkin secara detail dibaca, selintas, ada bahkan sudah terduga sebelumnya. Namun tentunya walaupun ada yang belum tuntas, mohon maaf bahwa itu ada jadi prinsip sebagai acuan dari pemilihan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, kami walaupun dalam agenda ada penjelasan, mungkin tidak akan dijelaskan seluruhnya. Kecuali hal-hal yang dianggap perlu penekanan dari pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan perbedaan persepsi. Sudah barang tentu Bapak dan Ibu mengantongi beberapa poin hal-hal yang menyangkut masalah pedoman ini yang berkaitan dengan barangkali sistematika, isi, begitu juga tentang esensi dan redaksi ya dari pedoman yang diberikan. Dan itu memang sebelum sidang ini masukan-masukan itu ya, sudah masuk. Beberapa jam kemudian setelah di-share ada yang masuk. Terima kasih saya ucapkan. Yang pertama yang paling detail mengoreksinya itu maaf walaupun tidak berkaitan dengan hak memilih langsung itu Bapak Komite, Ketua Komite. Tepuk tangan untuk Bapak Komite. Karena ada nama undang-undang yang lupa mencatat nomornya gitu. Itu langsung nomor 2003 padahal nomornya 20 gitu. Terima kasih. Selanjutnya
walaupun nanti kami menjelaskan hal ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab kami. Karena tadi tidak sedikit ada hal-hal yang menyangkut barangkali persepsi sudut pandang yang berbeda yang pada hakikatnya sebetulnya esensinya adalah untuk kelancaran, kemudian di samping hal-hal yang menyangkut masalah landasan hukum gitu kan. Baik Bapak dan Ibu, pedoman ini bisa lihat HP-nya, silakan buka atau bisa dilihat di slide ini. Bapak Ibu kesempatan membuka HP itu saat ini. Nanti off-kan saat pemilihan ya. Ada ketentuan dari panitia off-kan saat pemilihan. Artinya yang ditakutkan itu bukan apa-apa, bukan membatasi hak. Takut nanti mengirim surat salah alamat gitu. Bisa paham ya? Maaf nanti kalau ada campuran intermezzo, itu maksud saya. Jadi Ibu, Bapak silakan bisa dilihat kalau misalnya di aturan ini ada hal-hal yang perlu penekanan, walaupun kami barangkali nanti secara sepintas digambarkan walaupun tidak Ibu sampaikan. Pedoman ini terdiri dari 3 bab. 1 bab yaitu pendahuluan, latar belakang, landasan hukum, beberapa pengertian, kepanitiaan, kemudian masa jabatan, kemudian pemilih serta syarat calon pemilih umum. Bab 2 tata tertib pemilih. Gimana? Oh iya, bagus. Terima kasih. Pilih karena irung ya telin. Terima kasih, bagus. Kalau kurang jelas, memang suara saya lemah lembut ya. Agak sedikit berkurang, memang kondisi barangkali bukan tidak tidur, tapi karena bukan makan kopi Blue Mac juga, tapi belum pulih sakitnya. Baik, yang kedua, bab 2. Tertib ini terdiri dari ketentuan umum, ketentuan khusus, kriteria calon wakasek, pemilih dan pelaksanaan mekanisme pemilihan. Dan yang ketiga penutup. Baik, sebelum kami pada penjelasan beberapa hal yang perlu dikemukakan dari pedoman ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Ini sebagai bentuk penekanan. Mengapa saya sampaikan? Karena ini adalah mewarnai bagaimana rumusan pedoman, tata tertib dan mekanisme kerja itu dilakukan. Yang pertama, penekanan kembali seperti tadi yang digambarkan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa wakil kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas. Yang diberi tugas mengembangkan, membantu program kepala sekolah. Kedudukan penanggung jawab di satuan pendidikan ini adalah Bapak Kepala Sekolah. Tapi tanggung jawab teknis itu bisa dibantu oleh 4, kalau di kita insya Allah 4 wakil kepala sekolah. Jadi dalam konteks ini wakil kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk mengimplementasikan, menjabarkan, juga mengaplikasikan di lapangan. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa pendidikan itu bagian dari sebuah satuan pendidikan itu 3 hal. Sering kita pelajari, ini sejak dulu begitu. Sebuah lembaga pendidikan itu 1 bidang interaksional. Interaksional itu meraih dengan target adalah prestasi akademik dan non-akademik. Yang kedua, bidang interaksional itu terdiri dari 4 kepala sekolah. 4 wakil kepala sekolah. Kemudian yang kedua, bidang layanan administrasi, di mana kepala TU sebagai nahodanya. Layanan administrasi semua yang terjadi di satuan pendidikan ini bidang administrasi. Bidang ketiga adalah layanan bimbingan konseling atau bimbingan penyuluhan, BP, BK. Itu pun sama koordinator, kepala TU dan wakasek. Itu sebetulnya itu sepadan. Sehingga di sini kalau ada gambaran begitu, 3 bidang ini saling koordinasi. Instruksi tetap ada di Bapak Kepala Sekolah. Itu yang kedua. Yang berikutnya yang ketiga, Bapak Kepala Sekolah berkewajiban untuk memberdayakan semua potensi yang ada di satuan pendidikan. Oleh karenanya sebuah hal yang wajar bila beberapa poin yang memang di dalam peraturan perundang-undangan tidak nampak tapi dicantumkan. Seperti tadi
Di antaranya nanti ada melibatkan kebijakan-kebijakan dari seluruh komponen yang ada di satuan pendidikan, baik tenaga pendidikan maupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang terakhir, pengantar kami disampaikan bahwa pemilihan wakil kepala sekolah adalah awal proses pengembangan karir kepada mereka yang diberikan kepada mereka yang punya kompetensi dengan mengacu pada perundang-undangan. Yang sudah barang tentu kompetensi ini relatif kalau dipandang oleh kita, tapi sebetulnya dalam sebuah kenyataan akan dirasakan oleh dirinya baik sekarang maupun yang akan datang. Nah, dengan dasar tersebut maka karena di sini pengembangan karir itu tidak sekaligus karena kuota dengan batasan tertentu, maka perlunya pemilihan yang transparan, jujur dan adil. Oleh dasar itulah kami melakukan ini berdasarkan sebuah aturan yang dimaksud dengan tentunya masukan-masukan yang bermakna untuk pemilihan yang akan datang adalah hal yang sangat kami nantikan. Itu barangkali sebagai pengantar. Selanjutnya ada hal yang menyangkut usulan. Tadi saya tekankan. Bapak, Ibu jangan sungkan mengusulkan sesuatu yang kami akan catat sebagai bahan masukan. Jadi jangan begini, rame di luar tapi di dalam itu sepi. Justru forum diskusi atau rapat inilah saatnya kita menampung aspirasi. Jadi saya pikir alhamdulillah seperti tadi saya sampaikan laporan barusan cuaca masih normal. Insya Allah hujan tidak akan turun, walaupun hujan turun itu gerimis dan nanti akan cerah kembali. Insya Allah. Itu AKM hot. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama itu adalah yang menyangkut masalah yang pertama itu hal-hal yang dari awal. Landasan hukum. Landasan hukum di sini sudah dikoreksi. Landasan hukum ini memang Undang-Undang Nomor 20. Di Ibu masih ada tidak pakai nomor ya. Itu satu Undang-Undang Nomor 20. Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2007, kemudian Pergub Nomor 53 tahun 2020. Kemudian berikutnya tidak ada masalah pengertian sambil berjalan, pengertian tadi sudah ini, kepanitiaan juga bagian-bagiannya kami telah penuhi. Ada aspek dari staf tata usaha dan guru-guru yang ditunjuk. Berikutnya masa jabatan 2 tahun. Kemudian tentunya tadi Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa memang Juni akhir masa yang lalu masih belum domisioner ya. Domisioner kan, tapi masih berlaku. Kami di sini mencatat bahwa boleh dipilih walaupun dia belum didomisionerkan gitu. Karena masih ada tugas pertimbangan yang lain. Selanjutnya tentang nomor 4 tidak ada ini. Ini sebetulnya mohon maaf ini memang wakil kepala sekolah itu berakhir tidak diharapkan sampai mengundurkan diri di tengah jalan. Dalam arti kecuali meninggal dunia pilih sajalah. Daripada itu pilih saja. Jadi hanya 2 pilihannya kecuali meninggal dunia dia bisa diterima. Selanjutnya mutasi, kemudian menjadi kepala sekolah yang jabatannya. Selanjutnya adalah nih di sini ada perihal calon wakil kepala sekolah, di mana di sini adalah ASN Pak. Mohon maaf kepada P3K yang memang satu nanti juga akan dibukakan dalam pemilih. Bahwa untuk P3K ini ada 2 hal, ada dua jenis gitu. Ada P3K yang punya hak dan tidak punya hak gitu.
Itu ada di poin pemilih. Pemilih saya tekankan kembali kalau salah persepsi. Jadi seluruh staf pendidik dan non kependidikan, ASN dan non ASN. Di Pergub sebetulnya memang Dewan Guru. Tapi di Dewan Guru pun apakah ASN dan tidak non ASN itu tidak jelas. Oleh karena ini bentuk kebijakan muatan lokal seperti tadi yang kemukakan. Asal punya dasarnya, memang runtutan sebuah perundang-undangan itu Undang-Undang Dasar 45, undang-undang, pokoknya peraturan pemerintah, peraturan menteri, kemudian ke bawahnya Pergub, nanti ada peraturan sekolah. Nah, di kita itu belum punya peraturan sekolah yang menjadi acuan aktivitas, oleh karena itu harus punya. Gitu. Oleh karenanya wajar tadi mengatakan bahwa hal-hal yang menurut perasaan pribadi ini tidak tepat, tapi menurut perundang-undangan sah-sah saja. Boleh. Berikutnya adalah calon wakil kepala sekolah. Maaf Ibu, semuanya kalau saya analisa syarat-syarat ini relatif, Bu. Relatif artinya sifatnya kualitatif gitu kan. Kalau kualitatif kan tidak bisa diukur kan gitu. Kalau kuantitatif dengan angka. Contoh iman takwa saya tidak tahu, tapi yakin syahadat iman lah kan takwa. Itu aja ukurannya gitu. Kemudian bisa datang ke sini punya kartu vaksin sehat saja gitu kan. Gitu. Ya. Tapi nggak tahu orang Simpang sekarang sehat apa tidak gitu. Sehingga kami tidak memerlukan di sini petugas lain dari puskesmas gitu. Insya Allah Bu, ambulan tidak disiapkan karena kami menganggap sehat. Selanjutnya status ini. Saya jelaskan kemukakan tentang golongan. 3C penata. Bekerja 5 tahun di SMA. Sini nanti akan terlihat walaupun ada yang lebih dari 3C tapi belum mencapai 5 tahun itu tidak sah. Oleh karenanya di sini nanti tidak dikategorikan masuk kelompok yang dipilih. Memiliki peserta pendidik, sertifikat pendidik, dan selanjutnya mampu menyusun, bisa dilihat terus Pak Yodi. Itu adalah sebetulnya kompetensi tentang nomor 7, itu hal yang wajar setiap guru. 8 standar pendidikan, itu sudah biasa. Selanjutnya ke bawah terus Pak Yodi. Terus Pak Yudi. Hal yang di atas, nih sebelum tata tertib nanti, saya akan memberikan ini, tolong kembali ke ini, jadi ke laptop. Di sini ada hal yang menyangkut ini Bu. Saya tidak ingin kemukakan, takut nanti lupa. Oh ya, tentang kriteria yang pemilih Bu. Nanti ada aturan nih yang harus disepakati. Pemilih yang hadir. Jadi yang tidak hadir walaupun masuk warga ini tidak di lokasi itu tidak punya hak untuk dipilih. Untuk sementara hal yang menyangkut bab 1 nanti kita belum masuki ini ya, tatrib ya. Apakah ada yang mau bertanya? Saya beri kesempatan, silakan. Sebelum bab 2, jadi masih bab 1, silakan. Langsung saja. Boleh, silakan. Dikasih mana itunya? Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ini mohon penjelasan karena yang hadir di sini kan ada juga yang baru dari PPK yang baru. Apakah masuk sebagai pemilih atau bagaimana? Karena tadi yang hadir juga kan disebutkan dari komite begitu, apa itu komite dan yang baru jadi pemantau atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya. Secara detail sebetulnya ada di tata tertib ya, tapi dikemukakan saja.
Satu, yang P3K tadi saya digambarkan, P3K itu ada dua, yang punya hak pilih dan untuk sementara sebagai tamu undangan termasuk komite. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu guru P3K itu tidak diberikan hak pilih dan dipilih gitu. Jadi yang diberikan hak untuk memilih itu adalah Bapak Ibu guru yang sudah bekerja di sini gitu. Itu untuk pemilih. Masih ada yang lainnya? Ya. Yang nomor 1. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kalau ini mau rekomendasi itu harus dituliskan Pak. Kalau menurut saya, kalau ada di sistem periodisasi di berikutnya, apakah mulai dari tahun ini atau melibatkan tahun-tahun sebelumnya, sebab berarti harus ada kejelasan di tahun yang akan datang, di 2004-2006. Ya, terima kasih. Terima kasih usulannya. Lihat nomor 1, wakil kepala sekolah ditugaskan oleh kepala sekolah untuk 2 tahun ajaran. 2 tahun ajaran itu, 1 tahun ajaran itu kan 1 tahun, 1 tahun, itu kan? Itu bukan periodisasi, itu jangka waktu. Kalau periodisasi itu banyaknya berapa kali menjabat, itu periodisasi. Berapa kali menjabatnya, misalnya 2 kali menjabat. Setelah menjabat 2 kali, boleh dipilih atau diberhentikan atau bagaimana, itu periodisasi. Tapi kalau ini adalah maksudnya jangka waktu menjabatnya itu selama 2 tahun ajaran. Saya ada ajaran di sana, bukan periode ya. Ada periode, kalau periode 2022 sampai 2024 tahun, kalau tahun ajaran 2023, nah itu ya. Kemudian ditekankan pada nomor 2-nya, gitu kan? Nah, itu. Yang akan datang, ya. Ya. Ya, ya, paham. Ya, terima kasih. Ya, ya, gini ya, maaf. Ini semua usulan periodisasi atau apapun itu adalah berupa usulan yang dicatat dan rekomendasi untuk aturan yang akan datang. Di sini berlakunya ini. Jadi kami tidak menyebutkan. Jadi pada saat ini ditetap untuk kegiatan pemilihan tahun ini. Saya sudah di sini bahkan ini. Usulan harapan peserta sidang akan dicatat sebagai bahan pertimbangan pembuatan pedoman dan tata tertib Wakasek yang akan datang. Dan bukan hanya itu saja. Dan itu di luar aturan yang dicantumkan di sini. Dicantumkan di sini. Ini berlaku untuk ini. Justru kalau dicantumkan di sini berarti berlaku. Gitu. Jadi kalau kita komitmen kalau ini sudah 2 tahun baru ada aturan yang baru. Begitu. Masih ada lagi sebelum yang lain, silakan. Ya, kasih mic itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang akan datang, agar lebih demokratis, tolong cantumkan pertama landasan ideal. Landasan ideologi Pancasila, sila keempat. Yang kedua, landasan konstitusional
Undang-Undang Dasar pasal 7. Itu harus cantumkan. Bagaimanapun ya, bagaimanapun kita harus mengerti urutan perundang-undangan di negara kita itu, pertama Undang-Undang Dasar. Yang kedua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga undang-undang. Berikutnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pergub itu paling bawah ya. Iya. Kade. Itu. Sebenarnya Pak Kepala ya, seandainya Bapak mau memakai kebijakan yang pertama, landasan ideologi Pancasila, sah itu. Sila keempat. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan musyawarah mufakat, Bapak nanya saja. Satuju henteu mun si ieu cung nu teu satuju daeraheun malah anu ngacung moal. Ketuk palu tereh. Ya, betul. Terus Nah, kita sudah terlanjur ya, yang akhirnya meureun anu dihanap teh kapegung, gegede nama. Da uing hayang can miluan testing, lamun syaratna eta meureun uing jam naon testing. Oleh sebab itu pakai pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. ya. 2 periode untuk yang akan datang, bukan yang ini terlanjur kita laksanakan. Setelah itu baru ke bawahnya, dan di samping Pergub ada peraturan Bapak Kepala Sekolah harus cantumkan juga di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya melihat bahwa kita ini pemilihan Wakasek gitu. Kita tidak terlalu jauh, bukan kita tidak berdasarkan Pancasila. Permendiknas, kemudian peraturan sistem pendidikan, kemudian Pergub juga dasarnya Pancasila gitu kan. Jadi kita terlalu jauh. Mun kitu mah ngaberebet langsung itu jarang itu dilakukan, hal yang langsung. Mau tidak mau ideologi Pancasila itu sudah jelas gitu. Itu. Kemudian yang kedua, landasan yang dimaksud demokratis itu memang benar bahwa adalah demokrasi yang dilakukan secara bertanggung jawab. Karena satu sisi kita demokratis, satu sisi kita ini ada musyawarah dan mufakat. Yang sudah barang tentu saya sering kemukakan, 100 profesor itu akan kalah dengan 101 LGBT. Kalau itu dipakai landasan demokrasi murni. Karena yang menentukan bukan kualitas tapi banyaknya kuantitas. Satu suara profesor sama dengan satu suara yang bukan profesor. Oleh karenanya di sini yang menurut saya landasan hukum yang belum tercantum itu adalah peraturan sekolah sebetulnya, peraturan akademik itu saja gitu. Jadi kalau dicantumkan segala macam peraturan dari Pancasila, konstitusional itu maaf bagaikan sebuah organisasi yang independen. Ini bukan organisasi. Ini adalah pelaksanaan program dari Satuan Pendidikan Sekolah SMA 1 Karangnunggal. Bukan musyawarah yang terpisah. Tidak terpisah. Ini. Bahkan ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah pun yang dulu terjadi. Tapi sekarang kan dibatasi dengan Pergub. Ada pelurusan-pelurusan itu. Jadi jangan sampai dijadikan sebuah organisasi di mana punya landasan hukum tersendiri yang sebetulnya kita mengacu pada landasan yang kisahnya ada di bawah lembaga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Itu. Terima kasih atas hal yang lainnya. Selanjutnya masih ada? Kalau tidak saya lanjutkan dengan tata tertib. Dilihat yang kedua tata tertib. Di sini tata tertib sudah jelas ya. Silakan baca hal yang nomor 1, nomor 2, ya. Kelihatan tidak? Ini pemilih ditetapkan ASN dan non ASN. Nah di sini pemilih tadi sudah melakukan daftar hadir. Sekali lagi walaupun hadir tapi di luar lokasi dan tidak mengikuti nanti proses
pemilihan itu tidak punya hak milih. Kemudian ada di sini diharapkan itu proses para pemilih itu mengikuti sampai selesai. Sebab ini mempengaruhi karena ini akan ada kaitan dengan sistem presentasi nanti dari kehadiran. Kemudian berikutnya selama nanti proses pemilihan mohon dengan sangat HP di off-kan dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Saya percaya Bapak Ibu bisa melaksanakan, tapi demi menjaga kecurigaan masing-masing. Berikutnya di bawah bagian bagian B, di sini ada 5 tahun sudah. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan bagian nomor 5 ini. Calon yang memiliki suara terbanyak dan memperoleh dukungan pemilih minimal 40% dari jumlah pemilih yang hadir di ruangan lokasi. Itu. Misalnya pemilihan Wakasek kurikulum ada 70. Dari 70 dari 40% dari 70 berapa? Itulah batas minimal dukungan suara. Kalau misalnya nanti ternyata bidang lainnya ada 50, maka dari 50 itu. Untuk pemilihan ulang nanti bila terjadi tidak memenuhi itu tetap untuk satu bidang, contoh tadi kurikulum, pemilihan 1 dari 70, pemilihan 2 juga dari 70, dan pemilihan 3 pun kalau 3 besar masih belum, maka akan diambil 2 besar. Sampai saat ini mohon dicatat Ibu semuanya. Sampai saat ini ada 66 peserta pemilih yang hadir. Berarti kalau 40% sekitar 92,2 dengan ketentuan kami bahwa kalau ada yang di atas koma itu ditarik ke bawah. Jadi kok 92 masa 40%. Bukan 40%-nya berapa? 66 dari 40% dari 66. Berapa? 26. Catat Bu, 26 minimal yang didukung oleh 26 suara. Iya. Nanti ada petugasnya bagaimana yang masuk ada daftar hadirnya di TPS. Selanjutnya, jadi ada kemungkinan satu bidang Wakasek dipilih bisa 1, bisa 2 kali atau 3 kali. Oleh karenanya implikasinya mohon Bapak bergerak dengan cepat, tidak lelet. Kalau sudah satu pemilihan beres dihitung dulu, setelah itu baru bidang berikutnya. Sebagaimana lokasi ini nanti prosedurnya. Selanjutnya nomor 7 ada tidak? Tidak ada ya? Nomor 7, nomor 6 sama. Yang pertama kemudian diambil 3 besar, kemudian masih belum mendapat 2 besar. Piraku 2 besar. Kalau masih sama nanti diserahkan ke kepala sekolah. Kalau 2 kali pemilihan tidak masih di terakhir ini. Mau dijentring mangga. Selanjutnya itu pelaksanaan, mohon maaf pindah-pindah asalnya di ruang guru, kemudian ruang olahraga dan jadinya di sini. Kemudian mekanisme tidak jauh seperti yang diberikan, tidak ada perubahan yang esensi. Susunannya disepakati 1 kurikulum dulu, yang kedua kesiswaan, yang ketiga sanpras, dan keempat humas. Nah itu yang menyangkut pedoman dan tata tertib. Dari tata tertib ada yang masih ditanyakan dalam mekanisme? Silakan Pak Ayat. Waalaikumsalam. Mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan wakil kepala sekolah
di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Saya menghargai dengan dibentuknya panitia ini, tentu dengan pemikiran-pemikiran yang cukup matang, dengan tujuan-tujuan yang sangat baik sekali untuk kemajuan SMA Negeri Karangnunggal. Tetapi yang perlu kita tegaskan Pak di sini, di dalam mekanisme tadi yang 40% persatu dari tiap-tiap pelaksanaan pemilihan. Nah, sehingga ketika tadi Bapak Ketua menyampaikan, ketika terjadi deadlock Pak, beberapa kali pemilihan tetap sama, maka secara tidak tertulis Bapak sampaikan nanti bagaimana tergantung ke Bapak Kepala Sekolah. Yang namanya aturan itu harus tercatat dan tertulis Pak. Ya, harus tercatat. Supaya nanti tidak ada yang namanya banding Pak. Ya, maka kalau tuliskan saja ditambahkan, kalau terjadi deadlock selama 2 atau 3 kali, ya, diambil suara terbanyak walaupun tidak mencapai 41%. Iya, kan ini suara terbanyak. Ya, tetapi dituliskan Pak. Ya, itu dituliskan. Ini demi kelancaran pelaksanaan ini. Sehingga tadi nanti ada yang tadinya awalnya kita mau betul-betul demokrasi dan nanti dicederai dengan keputusan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah memilih siapa yang Bapak Kepala Sekolah inginkan, seperti itu. Kalau mau demokrasi full demokrasi. Kalau mau mengambil sila keempat, ambil sila yang keempat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hayat masukannya. Untuk nomor 5 tolong dicermati. Calon yang memiliki suara terbanyak, gitu kan, dan memperoleh dukungan pemilih minimal. Bisa saja dukungan itu yang dapat 26 ini ada 3 orang Pak, gitu kan. Tapi kita pilih satu yang terbanyak. Nah, yang dimaksud tadi kalau nanti sudah ditentukan itu diambil 3, berarti masih sama, gitu kan, gitu. Saya pikir kalau sudah 2 itu ada kemungkinan gol. Ada gol salah satu, karena apa? Saya melihat jumlahnya ini. Jumlahnya barusan 20, bukan 66, 40% teh. 26, saya melihat itu saja. Kalau ganjil insya Allah tidak akan kan. Ini 26 genap. Jadi kalau 2 besar berarti ada kemungkinan berapa? 3-3. Maksud saya memang sampai 2 besar itu diharapkan ada yang lebih besar 1. Itu jelas kan pasti. Cuma kalau misalnya 1 kali, ini hanya 3 kali, kemudian masih terus deadlock sampai sama gitu kan. Apa boleh buat masa dijentring gitu kan. Maka keputusan akan diserahkan kemana? Bapak Kepala Sekolah setelah 2 kali gitu ya. Jadi, oh iya. Jadi kalau yang terakhir ya untuk ya. Baik, yang lainnya barangkali ada atau sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, atas bagaimana agenda bahwa pembacaan atau penjelasan pedoman dan tertib sidang pleno pemilihan Wakasek 2022-2024 telah selesai. Dan ini dikatakan sah. Ya. Selanjutnya itu pembacaan bakal calon atau calon kepala sekolah. Silakan Pak Yan bantu. Amin gitu ya. Wakil kepala sekolah. Ini banyak yang salah, insya Allah jadi ini. Silakan Pak. Di sini mohon maaf sebelum dibacakan ada yang tersetak walaupun tidak masuk. 1 Ibu Mimin ya, Pak Hayat. Ibu Mimin itu tersetak. Sebetulnya itu bukan sekolah induknya karena di SMA ini bukan sekolah induk. Yang kedua Ibu Dede Kaya itu tidak masuk kriteria masa kerja. Memang golongan dia tinggi tapi masa kerja makanya
nanti tidak dikasih pernyataan gitu ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sehat. Terima kasih kepada Ketua yang telah memberikan waktu untuk membacakan daftar calon wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Karangnunggal periode 2022-2024. Dari jumlah calon yang memenuhi syarat, jumlah ada 28, sebagaimana tadi barusan disampaikan oleh Bapak Ketua, itu ada pengurangan, yaitu Ibu Mimin dengan Ibu Dede Rohaya. Kemudian berdasarkan daftar hadir Bapak Ibu, setelah kami panitia konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, daftar calon yang memenuhi syarat yang tidak hadir pada hari ini, 1. Dani Darmansyah, 2. Kursid Jiwangkara, yang ketiga Eis Nani Suhartini, yang keempat Bapak Sarpudin. Jadi, Ibu Teti, mohon maaf, Ibu Teti. Berdasarkan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, akhirnya dari kelima yang hadir, yang tidak hadir tersebut, dinyatakan bahwa melihat kondisi situasi kesehatan pribadi dan keluarga, dan tanpa keterangan, karena kami panitia dengan Bapak Kepala Sekolah sudah konsultasi, bahwa yang tidak hadir yang diperkenankan untuk dipilih itu adalah yang tidak hadir karena dinas dari sekolah. Jadi yang 5 ini itu izin Bapak Dani Darmansyah atas keperluan keluarga. Jadi sesudah konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, maka yang 5 itu dinyatakan tidak mempunyai hak untuk dipilih. Bukan keputusan panitia, tapi hasil konsultasi panitia dengan Bapak Kepala Sekolah. Setuju? Ya, terima kasih. Ya. Berdasarkan surat pernyataan yang kami sampaikan kepada bakal calon wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Karangnunggal periode 2022-2024, di sana dicantumkan kesediaan atau tidak bersedia. Berdasarkan surat yang kami terima dari bakal calon wakil kepala sekolah sampai detik ini, ada yang menyatakan bersedia, ada yang tidak bersedia untuk dicalonkan. Kalau ada kesan, mohon maaf. Di sana ada bukti fisiknya di sekretaris. Bakal calon yang siap untuk menjadi calon kepala sekolah untuk periode yang akan datang. 1. Dede Kurnia. Mohon maaf kami tidak menyebutkan gelar. Mohon maaf dengan segala hormat. 2. Encep Nurholis. Yang ketiga Rahmat. Yang keempat, Asep Edi Sabara. Kelima, Dedi Heriadi. Keenam, Deis Sumarni. 7, Hayatul Hakim. 8, Susanti. Dan terakhir, Yayan Haryani. Jadi Bapak Ibu, walaupun jumlah bakal calon yang memenuhi syarat, itu ada 9 yang menyatakan siap untuk maju dalam pemilihan Wakasek periode 2022-2024. Kami persilahkan Bapak Ketua untuk mengesahkannya. Terima kasih. Baik, sesuai apa yang disampaikan itu, bahwa ada 9 orang yang sebagaimana Bapak Ibu lihat di slide. Itu yang siap, sebetulnya yang lain itu bukan tidak siap, belum siap gitu. Insya Allah barangkali tahun-tahun yang akan datang. Gitu. Baik, kalau sudah betul tidak ada hal yang diusulkan,
mungkin beberapa 1 menit untuk narik napas, siapa tahu yang belum siap berubah pikiran, karena di belakang ini ada door prize gitu. Tidak ada? Sudah tidak ada lagi? Baik. Kami sahkan calon Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangnunggal 2022-2024, yaitu seperti yang disebutkan tersebut. Terima kasih atas kerjanya, mudah-mudahan diberi umur panjang dan berkah. Amin. Selanjutnya kita memasuki pada season untuk pemilihan. Namun mohon izin kami menyampaikan sesuatu sebelum proses pemilihan. Yang pertama, saya tekankan kembali bahwa nanti terutama ini para peserta dalam memilih itu gerak cepat, tadi masalah waktu. Tapi untuk menyangkut masalah para calon, Bapak Kepala Sekolah yang dimaksud tadi ini saya luruskan, bukan penyampaian visi misi sekolah, tapi visi pandangan, pendapat, sebuah harapan dari masing-masing para calon. Oleh karenanya di sini ada waktu maksimal 5 menit lah gitu. Dan mengenalkan hal-hal yang barangkali sangat perlu atau belum disampaikan tadi. Jadi bukan berarti ya maksimal 5 menit kan gitu, mangga. Badai setengah menit mangga, nu penting ini kebetulan banyak yang belum tahu mungkin wajah-wajahnya gitu. Itu barangkali kita memasuki season ke berikutnya, yaitu penyampaian visi dan misi sebelum proses pemungutan suara. Disilakan dari nomor urut pertama, Bapak Haji Dede Kurnia MPD dari Sodong Hilir. Ya, hilap ya. Tepuk tangan, Pak. Ya, kami persilahkan Bapak Haji Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU. Mohon maaf Pak Haji, langsung saja. Oh ya, langsung. Terima kasih. To the point. Ya. Poin-poinnya saja. Mohon izin, saya akan menyampaikan visi misi pada Wakil Kepala Sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Yang pertama, maaf, untuk visi, Semanka menjadi lembaga yang mampu untuk memberikan kontribusi yang besar dan di luar termasuk masyarakat dengan mengembangkan berbagai program-program yang ditetapkan pemerintah serta memperhatikan potensi lokal yang bernilai untuk masa depan para lulusan Semanka. Untuk misi yang pertama, menjalankan kewajiban dan tugas secara teknis yang diberikan oleh kepala sekolah. Yang kedua, untuk melaksanakan aktivitas pengembangan program Wakasek sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan peraturan yang diberikan oleh rambu-rambu yang diberikan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, menyalurkan aspirasi semua staf dan berbagai komponen di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Karangnunggal untuk dibahas di program pertemuan wakil kepala sekolah dan disampaikan kepada pimpinan sekolah. Barangkali itu visi dan misi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan Pak. Lain kali tidak boleh dibaca ya. Itu tunjukkan bahwa Wakasek itu mampu public speakingnya. Gitu. Sebetulnya apa adanya saja lah, to the point, poin-poinnya. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji dari Sodong ya. Berikutnya nomor 2 siapa? Oh Pak Encep Nurholis MPD dari Raja Pola.
karena meterang langsung ngango bismillah mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Visi misi abdi mah sami sareng putih payun, Pak. Visinya insya Allah membangun Semanka bisa lebih juara lahir batin. Bismillah. Yang kedua misinya yang hari ini akan kita lakukan di 2 tahun berikutnya. Saya ingin lulusan dari SMA Kalangnonggal itu satu mempunyai skill yang bukan hanya lulus seperti biasa dibagikan kertas, tapi insya Allah nanti di tahun depan kita mulai ada sertifikat kelulusan yang khusus yang nantinya sertifikat itu bisa digunakan oleh siswa dalam menghadapi kehidupannya baik di perguruan tinggi atau bekerja. Mungkin itu saja, Pak. Pokoknya nama sami sareng mati payun. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena muka dipail atau hilap atau non. Tepuk tangan atuh Pak. Ulah kedah adil sadayana teh. Sok sanaos ieu mendung. Berikutnya nomor Bapak Rahmat dari Sutsen Kota Tasikmalaya ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ketua Panitia dan Panitia secara keseluruhan yang telah memberikan waktu. Kalau berbicara visi mungkin karena saya tidak punya kebijakan, ya, dalam hal ini kan kepala sekolah ya. Paling saya hanya ingin mensukseskan dan mengulang ya, Semanka tetap juara. Yang dilakukan ya mungkin saya akan menerima tugas dan melaksanakan secara dan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang yang ditanggungjawabkan dan dibebankan kepada saya. Yang kedua, saya akan membangun komunikasi yang lebih efektif dan koordinasi yang lebih efisien dalam rangka mewujudkan Semanka juara. Dan yang terakhir, mungkin mari kita pupuk kekeluargaan dan persaudaraan di antara kita supaya kita selalu betah di lingkungan kerja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan, terima kasih. Selanjutnya anggota partai nomor 4 dari ini luar negeri, negara Cina. Jauh, pang jauh nak. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk visi ya membangun teamwork yang solid dalam membantu kepala sekolah untuk mensukseskan visi sekolah. Untuk misi tentunya mengembangkan koordinasi, interaksi dan komunikasi warga sekolah di setiap kegiatan-kegiatan sekolah. Dan yang kedua menciptakan atau mengaktifkan dan mendayagunakan warga sekolah untuk yang berkompetensi begitu. Dan yang terakhir tentunya kita berusaha untuk menciptakan inovasi ya untuk akselerasi pencapaian visi sekolah. Itu saja, mudah-mudahan kita membangun bersama, kita berkoordinasi bersama, dan mudah-mudahan kita juga maju bersama. Yeah. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku akan menjadi siapa-siapa ketika kita melangkah bersama. Puitis. Tipanya ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Ya, tinggi ini. Berikutnya
Bapak Dedi dari Salopa. Salopa, Kecamatan Salopa, Pak. Ini kebetulan banyak P3K, ternyata buktikan ini juga jauh-jauh sama, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit neron, sedikitnya. Untuk visi sesuai dengan guru penggerak dan sekolah penggerak yang akan kita laksanakan, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila dan berprestasi tinggi di bidang akademik dan akademik, sejalan dengan visi Semanka. Ya. Kemudian karena kalau jadi Wakasek itu harus punya kompetensi, tidak hanya sekedar keinginan. Jadi saya hanya siap di posisi kesiswaan saja. Ya, sehingga jadi program sesuai dengan sekolah penggerak, insya Allah yang akan saya laksanakan adalah yang pertama restrukturisasi staf Wakasek ditambah. Jadi kita karena kemarin itu saya cukup bekerja keras gitunya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ditambah staf Wakasek saya bisa ke kelas dengan lebih bebas itu Bu, Ibu. Jadi ada OSIS, Wiyata Mandala, kemudian peningkatan prestasi. Itu kuncinya peningkatan prestasi untuk sekolah penggerak. Kemudian penambahan eskul, tadi beberapa mungkin tidak akan sampaikan lebih lanjut. Penambahan eskul termasuk broadcasting dan kewirausahaan sesuai dengan visi tadi. Kemudian penumbuhan karakter itu penting karena profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi nanti kegiatan OSIS, eskul, termasuk nanti eskulnya itu harus didorong untuk kewirausahaan setiap eskul. Ya. Pembiasaan, kemudian pengawasan kedisiplinan lewat Satgas OSIS. Yang penting itu apresiasi dan keteladanan. Program yang lain mungkin tumbuh optimalisasi BPBK dan seterusnya. Ya, saya pikir sudah Bapak Ibu sudah mengenal saya, ya, kelebihan kekurangannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Ded. Ada sebuah catatan barangkali ini nanti takut ini. Pak Dedi tadi mengharapkan satu bidang gitu kan. Tapi mau tidak mau itu terserah pemilih gitu kan. Tidak bisa ditawar-tawar karena sudah menyatakan pernyataan dan dilarang keras, pelanggaran besar seandainya kalau sudah terpilih mengundurkan diri, berarti mengingkari sumpah ASN. Itu nanti khusus yang datang juga KPK, Pak. Berikutnya adalah Ibu Deis Sumarni, mangga. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan visi dan misi. Tadi berbeda dengan Pak Dedi yang menyoroti satu bidang. Saya sendiri tadi sudah menyatakan kesediaan dan insya Allah siap jika terpilih di bidang apapun. Nah, kalau tadi juga ada beberapa yang menyoroti satu bidang, karena saya tadi kesiapannya dimanapun, jadi saya akan menyoroti fungsi saya mungkin nanti jika terpilih sebagai pembantu kepala sekolah. Sehingga visi saya, visi adalah tujuan atau impian, berperan aktif dan kolaboratif untuk membantu kepala sekolah dalam merealisasikan visi SMA Negeri 1 Karangnunggal. Dan adapun metode atau cara untuk mencapai visi itu yaitu misi. Dan saya memiliki 3 misi di sini secara umum, secara global. 1, menerapkan manajemen partisipatif, di mana manajemen partisipatif itu adalah memungkinkan melibatkan seluruh warga SMA Negeri 1 Karangnunggal untuk tetap berkomunikasi antara atasan dan bawahan, sehingga nanti timbul kepercayaan dan dengan menjunjung tinggi integritas, solidaritas, dalam upaya mewujudkan atau merealisasikan program-program sekolah. Dan yang kedua, menumbuhkan semangat dan dedikasi warga sekolah yang didasarkan pada loyalitas kepada kepala sekolah.
Kemudian yang ketiga, memelihara hubungan yang harmonis. Dengan siapa? Antar warga sekolah, baik itu intern ataupun ekstern. Sehingga nanti akan tercapai satu hubungan yang baik dan dengan tentunya mengedepankan profesionalitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deis. Bu Deis dari Cikukulu. Selanjutnya Bapak Hayat dari Wanaraja. Wanaraja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ajmain amma ba'du. Karena tadi belum jelas memperkenalkan saya perkenalkan diri dulu, yaitu saya Hakim. Asalnya yang tidak jelas, saya asal dari Salawu, KTP dan domisili saya di Pemijahan. Itu supaya tidak simpang siur, walaupun semua ini udah paham semuanya. Mengenai visi dan misi, saya mencalonkan diri menjadi wakil kepala sekolah di sini, ya. Kalau berbicara visi dan misi, Pak, karena wakil itu tidak punya hak dan juga wewenang dalam mengambil keputusan, maka saya tidak menyampaikan visi dan misi, tetapi saya akan membantu sepenuhnya program-program Bapak Kepala Sekolah, juga program-program seluruh sekolah ini untuk mencapai tujuan semangka yang juara, semangka yang maju. Kenapa? Kalau sampai saya sampaikan visi dan misi saya, apalagi strategi saya, nanti kalau dalam militer peluru menyasar diri sendiri. Saya tidak bisa melaksanakan apa yang saya ucapkan hari ini. Oleh sebab itu, ketika nanti saya terpilih mengemban amanah, karena saya juga tahu takdir itu udah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga di sini mencalonkan diri. Di sini adalah sebagai usaha untuk mencapai takdir saya yang ketika dituliskan dalam waktu saya dalam 4 bulan dalam kandungan ibu saya. Dan mudah-mudahan saya akan selamanya mendukung baik itu kebijakan kepala sekolah, dan juga saya insya Allah akan menjembatani kebutuhan-kebutuhan yang baik itu yang diperlukan untuk para pendidik, juga untuk peserta didik. Dan insya Allah dengan nuansa kekeluargaan yang harmonis, mari kita ciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan juga kondusif dan juga nyaman untuk mencapai tujuan lembaga kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Hayat. Kami ingatkan bahwa semua yang bicara itu tercatat Pak ya, direkam ya. Jadi nanti direkam nanti tinggal membuka rekamannya saja Pak. Ini mungkin ada peserta yang begitu. Iya. Selanjutnya Ibu Susan. Bu Susan. Ya, lewat sini Bu. Aduh, sasab ge kayak tenang. Susanti dari Rancabakung. Mana teh Bu Tintin namanya. Agengan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat, itu doa saya sebenarnya
harapan saya bukan jadi wakasek tapi jadi pengawas. Amin, semoga menjadi doa. Baiklah Bapak Ibu, sebenarnya untuk kali ini bukan kesiapan saya sebenarnya mendadak saja. Itu padahal sebenarnya tidak siap, tapi karena saya pun hanya guru penggerak sana gitu kan. Jadi visi yang pertama saya itu bukan visi yang pertama, visi itu hanya satu ya. Jadi saya ingin membantu kepala sekolah untuk merealisasikan visi dan misi sekolah ini dan bekerja sama dengan wakasek yang lainnya. Karena kan saya tidak akan menjabat 4 wakasek gitu ya. Tapi hanya wakasek 1 berarti nanti akan bekerja sama dengan wakasek yang lainnya untuk mewujudkan visi dan misi itu. Sedangkan misinya adalah kan bagaimana supaya visi itu tercapai itu hanya ada 3 kata, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya tergerak dengan program. Bergerak. Betul, saya tergerak dengan program-program yang ada itu, tergerak untuk bisa mengikuti, bergerak berarti melaksanakan program tersebut, menggerakkan, mari mengajak yang lain untuk bisa ikut menyukseskan sampai tujuan sekolah ini tercapai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bergerak, tergerak, hakikatnya bergerak gitu. Baik, terima kasih Bu Susan. Yang terakhir itu Ibu Yayan Haryani dari Cipari. Masih di bawah normal. Masih di bawah normal. Makanya saya tidak memanggil dari petugas dari puskesmas, biarkan saja. Tenang. Masih normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi. Buat saya sederhana saja, visi saya ingin melaksanakan visi dan misi SMA Negeri 1 Karangnunggal serta tekadnya menjadi semangka juara dengan integritas yang tinggi, loyalitas serta profesional. Misi saya ingin lebih meningkatkan solidaritas, kerjasama, saling menghargai, saling menguatkan, dan apabila ada permasalahan dimusyawarahkan secara bersama-sama dan dengan etikat yang baik, dengan hati yang dingin. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayan. Semuanya sudah menyampaikan baik untuk dirinya sendiri juga untuk kita semua gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari misi itu ada yang panjang, ada yang pendek. Sebetulnya bukan masalah panjang dan pendeknya Ibu. Prinsipnya ada jangkaunya gitu kan. Selanjutnya nih ada acara yaitu pemilihan. Nanti prosedurnya akan dijelaskan.